Halo, selamat datang kembali di channel Irna Igaswati. Dan kali ini saya dari halaman Zoom dan saya pakai background guruku, youtuberku, pelatihan dari Generasi Cerdas Indonesia yang biasa saya ampuh. Dan kali ini videonya sederhana banget karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang sempat nanya nih kalau pelatihan online bareng saya atau bareng GCI yang harus sambil praktek nih, kayak pelatihan guruku youtuberku kan harus sambil praktek. Saya akan mandu gimana caranya, kemudian Bapak Ibu gurunya mengikuti di rumah masing-masing. Kadang ada yang punya asisten, kadang ada yang benar-benar sendirian gitu. Nah, jadi kalau ribet gimana bolak-balik dari halaman Zoom, kemudian balik lagi ke halaman praktek gitu kan. Nah, kan ribet tuh. Nah, salah satunya video ini bertujuan untuk memandu Bapak Ibu memudahkan menggunakan antara Zoom dan aplikasi yang lagi digunakan untuk pelatihan. Mudah-mudahan membantu ya. Nah, ini dia yang pertama. Saya sekarang ada di halaman Zoom dan tampilan Zoom ini saya biasanya nyebutnya layar hitam gitu. Nah, karena sejauh ini sih Zoom-nya layarnya hitam gini ya pinggir-pinggirnya. Nah, ada beberapa fitur di Zoom yang basic banget. Bapak Ibu guru pastinya sudah banyak yang sudah paham ya gitu. Jadi ada share screen. Kalau diminta untuk share screen adanya di bawah sini. Kemudian kalau misalnya diminta untuk meng-unmute gitu, nah adanya di sini. Nah, terus kalau misalnya diminta untuk nyalain kamera, ini kan tinggal klik di sini ya. Ada stop video, berarti dimatiin, kemudian nyalain lagi kameranya. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau lagi nggak siap, wajahnya atau kondisi backgroundnya misalnya belum ready, nah bisa dimatiin aja dulu kameranya. Nah, kalau udah ready baru dinyalain lagi. Nah, kalau misalnya di pelatihannya juga ada virtual background kayak gini nih, ada virtual background. Nah, biasanya kita perlu layar yang warnanya hijau. Nah, ini tinggal klik yang pojok kanan sini ada choose virtual background gitu. Nah, pastiin kalau kita di belakangnya warna catnya rata atau ya emang bener-bener punya green screen gitu. Nah, ini kalau kita klik non di sini saya pakainya layar hijau. Wah, karena panitianya minta untuk pakai virtual background, jadi saya pakai virtual background gitu. Oke. Itu sekilas tentang virtual background, tapi kita bukan mau bahas itu. Kita mau bahas gimana caranya kalau pas lagi pelatihan itu harus praktek. Misalnya trenernya bilang, ayo Bapak Ibu kita praktek langsung gitu. Sementara kan kita bisa jadi cuma sendirian di rumah gitu. Pelatihannya dari rumah gitu. Kita nggak ada asisten. Kalau pelatihannya di sekolah atau misalnya di ruang pelatihan khusus biasanya ada pendampingnya kan yang akan bantuin kita gitu. Nah, kalau di rumah kan susah nih ngelihat layar trainernya, kemudian harus kita praktek juga di layar kita gitu. Nah, video ini akan ngebantu gimana caranya biar Bapak Ibu bisa satu layar dua tampilan gitu. Ini sederhana banget sebetulnya. Kalau Bapak Ibu udah bisa boleh di skip tapi kasih jempol dulu videonya boleh ya. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus lihat Zoom sebetulnya punya beberapa pilihan view. Ya, ini yang mungkin Bapak Ibu merasa terjebak gitu. Aduh, di mana tampilannya beda ini kan sama pembicaranya gitu. Nah, untuk mengenali ini, nah Zoom ada beberapa tampilan view. Biasanya ada 3 nih. Yang pertama, tampilan speaker. Speaker tuh maksudnya ada narasumbernya atau orang yang berbicara di dalam Zoom dia akan otomatis ada di dalam kotak yang besar ini gitu. Itu kalau tampilannya speaker. Peserta yang lain adanya di atas sini gitu. Biasanya kita sendiri adanya di pojok paling kiri gitu. Nah, peserta yang lain ada di atas sini. Kalau pesertanya banyak kan kita mau ngelihat semuanya tuh misalnya. Nah, kita bisa kliknya view, kemudian galeri. Nah, karena ini pesertanya cuma 2, kalau pesertanya lebih dari 25, itu biasanya akan ada beberapa halaman. Nanti Bapak Ibu tinggal klik next, next, next gitu untuk melihat siapa aja yang hadir, siapa aja yang nyalain kamera gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini, kemudian kita ada satu lagi namanya full screen. Kadang otomatis Zoom-nya suka
adanya di halaman ini full screen. Nah, pas trainer yang bilang, ayo Bapak Ibu silakan buka aplikasi Google Chrome misalnya gitu ya. Terus kita bingung, di mana aplikasi Google Chrome-nya? Ini semua layar hitam Zoom nih gitu. Nah, Bapak Ibu kalau pada saat tampilannya seperti ini ada dua caranya. Yang pertama, Bapak Ibu kembali ke halaman pojok kanan atas, kemudian klik view-nya dan diklik exit full screen-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, begitu exit full screen-nya, tampilannya jadi seperti ini. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu bisa di tampilan full screen ini, tampilannya bisa keluar dari sini dengan menekan tombol Escape atau ESC di desktopnya Bapak Ibu. Boleh dilihat nih di keyboardnya Bapak Ibu, itu ada paling pojok kiri atas selalu ada ESC. Nah, itu kayak pintu keluarnya dari setiap aplikasi. Kalau diklik itu akan keluar dari tampilan-tampilannya. Nah, maka tampilan Bapak Ibu akan jadi seperti ini, mengecil. Nah, membesarkannya lagi gimana? Balik lagi ke halaman Zoom yang paling atas ini ada 3 ya. Ada yang minimize. Kalau minimize itu benar-benar langsung ke halaman seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ada di halaman yang gini nih, jadi kecil gini pembicaranya atau layar pematerinya gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal balik aja ke halaman yang exit minimize video. Jadi ada tanda panah warna hijau, ini diklik aja ya. Nah, dia akan balik lagi ke agak besar seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu klik lagi yang sebelah kanan, nah ini akan maximize, gede lagi. Nah, jadi mengecilkannya sama restore down pakai tombol yang sama juga. Nah, berarti belum menjawab nih kalau misalnya mau pakai Google Chrome-nya gimana nih manggilnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu selalu bisa memindahkan halaman Zoom-nya ini di drag drop gini ya kan, diklik, ditahan, digeser-geser, nanti dicoba ya. Pakai aplikasi lain selain Zoom juga bisa gitu. Jadi yang penting memindahkan tampilannya bisa begini caranya. Nah, lalu kita misalnya diminta untuk membuka, katakan kalau di pelatihan saya, guruku youtuberku, saya biasanya minta buka Google Chrome-nya Bapak Ibu gitu. Nah, jangan panik kalau kayak gitu, langsung aja dengan santai. Kalau ada di halaman ini, tinggal klik yang ini gitu kan. Nah, terus klik deh di mana Google Chrome-nya. Nah, misalnya Google Chrome-nya udah diklik, nah tampilannya gini, biasanya langsung gede gini kan. Aduh, langsung gede gini, terus pembicaranya narasumbernya hilang nih. Gimana nih, saya nggak bisa lihat nih. Nah, fungsinya sama, ada di pojok-pojok kanan ini, yang 3 ini ada strip, kemudian ada kotak, ada X. Jangan yang X ya. Nah, kotak yang tengah ini, ini restore down memungkinkan kita untuk mengecilkan si halaman tabnya. Nah, ada yang langsung mengecilnya langsung segede gini, atau yang mungkin mengecilnya cuman segini doang, masih ketutupan nih trainernya dan layarnya, masa harus kayak gini balik gitu, terus lihat lagi kan kepotong tuh layarnya gitu. Nah, tinggal klik lagi. Nah, kemudian ini bisa ditarik, dikecilin sampai muncul ada tanda panahnya, klik tarik. Nah, ini bisa kita geser sesuai proporsi yang kita mau gitu. Nah, udah deh halamannya jadi damping-dampingan kayak gini. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat layar narasumbernya ngapain. Kemudian Bapak Ibu juga bisa sambil praktek. Misalnya trainernya bilang, karena ini pelatihannya guruku youtuberku ya, kalau dengan saya dan generasi cerdas Indonesia, maka bisa diklik misalnya cari YouTube. Nah, ini udah ada shortcut YouTube-nya di sini. Aduh, kalau saya nggak ada shortcut-nya. Nah, Bapak Ibu bisa klik juga yang titik 9 di sini. Oh, nggak ada juga titik 9 sebelah kanan misalnya, karena settingan browsernya beda. Klik cari aplikasi yang sebelah sini tulisannya apps. Kalau YouTube nggak ada juga, tenang. Ada di bagian atas, tinggal klik youtube.com. Ditulis, nah masuk deh ke halaman YouTube-nya. Kalau misalnya jadi kecil layarnya gitu, nah biasanya nanti akan ada bar scrolling di sini gitu. Jadi nanti bisa geser kanan, geser kiri gitu ya. Mudah-mudahan membantu nih. Kalau udah selesai si pelatihannya, udah mau ditutup browsernya, nah tinggal di minimize aja,
dia munculnya ada di bawah sini nanti kalau mau dipanggil lagi, dan zoomnya boleh digedein lagi nanti. Nah untuk lihat biasanya kan operatornya nanti ngajak ayo kita foto bareng gitu kan. Nah kalau foto bareng enaknya ngelihatnya tampilannya galeri gini, terus misalnya ditanya ayo kita pakai reaction. Nah reaction itu adanya di tombol sini. Kalau zoomnya berbayar nih ada fitur reaction, bisa tepuk tangan, bisa kasih jempol, bisa ketawa, dan reaksi-reaksi yang lainnya. Kalau reactionnya nggak ada, yang diminta gitu ya, atau beda tampilannya, kok dia punya heart, kok di Zoom saya nggak ada. Nah kemungkinan Zoomnya belum diupdate. Jadi kalau Bapak Ibu internetnya lagi oke gitu, nah aplikasinya diupdate aja ya Zoomnya. Jadi selalu yang terbaru, dan kalau ada updatean dari Zoom, aplikasi Bapak Ibu sudah terbaru dan anti ngeheng-ngeheng gitu ya. Jadi gitu aja deh, mudah-mudahan ngebantu, dan mudah-mudahan kita ketemu ya di salah satu pelatihan saya atau di salah satu pelatihannya Generasi Cerdas Indonesia. Dan terima kasih udah kasih like dan mungkin subscribe di channelnya. Saya Irna Yogoswati undur diri. Mudah-mudahan sekali lagi membantu. Tetap sehat, tetap semangat, mau pelajarannya offline, online, hibrida, dan lain sebagainya. Yang penting Bapak Ibu Guru selalu sehat. Salam semangat dari saya, salam cerdas antusias.